Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami dari kelompok 1 dengan anggota Pandu Laksana, Sultan Salahuddin, Muhammad Alfani Akbar, Kelvin Dava, Salsa Diniarti, dan saya sendiri Aisyah Delpiano. Di sini kami akan menjelaskan mengenai alokasi frekuensi dan bandwidth yang digunakan di operator di Indonesia. Mungkin bisa minta tolong di share screen ini untuk alokasi frekuensi operator di Indonesia. Oke, untuk di Indonesia sendiri terdapat 4 operator yang saat ini masih berjalan. Itu ada Smartfren, Telkomsel, Indosat, XL. Di 4 operator tersebut memiliki alokasi frekuensi dan bandwidth masing-masing yang terdapat di Indonesia. Untuk yang pertama itu contohnya di frekuensi 800 MHz, itu untuk bandwidth yang tersedia ada 22 MHz bandwidth. Itu dipakai oleh operator Smartfren dengan mode duplexnya itu FDD, yang dimana frekuensi downlink dan uplinknya itu berbeda. Jadi untuk frekuensi downlinknya sendiri itu frekuensi atasnya itu ada di 880 dan frekuensi bawahnya itu ada di 869. Lalu untuk frekuensi uplinknya, frekuensi atasnya itu menggunakan 835 dan frekuensi bawahnya 824. Lalu untuk pembagian antara bandwidth downlink dan uplink sendiri itu dibagi dengan rumus pengurangan dari frekuensi atas dikurangi frekuensi bawah. Jadi untuk bandwidth downlink itu di frekuensi 880 dikurangi dengan 869 menghasilkan 11 MHz. Begitu juga untuk uplinknya. Jadi untuk bandwidth downlink dan uplinknya adalah 11 dan 11. Itu karena hanya ada satu operator. Jadi total bandwidth yang digunakan di frekuensi 800 yaitu 22 MHz. Untuk frekuensi selanjutnya itu 900 MHz, itu tersedia 70 MHz frekuensi 70 MHz untuk bandwidthnya yang digunakan oleh 3 operator seluler, yaitu ada Telkomsel, Indosat, dan XL. Lalu untuk Telkomsel sendiri itu frekuensi atas untuk downlinknya ini masih sama menggunakan FDD, itu di 940 MHz, dan frekuensi bawahnya itu ada di 925 MHz. Lalu untuk uplinknya 895 MHz dan downlink dan frekuensi bawahnya 880. Jadi untuk bandwidth download dan uploadnya itu ada di 15 MHz dan 15 MHz. Untuk operator seluler Telkomsel itu mendapatkan bandwidth total 30 MHz dari 70 MHz bandwidth yang tersedia. Untuk operator nextnya akan dilanjut oleh rekan saya. Oke, selanjutnya pada bagian band frekuensi 900 MHz untuk operator seluler Indosat dan XL. Untuk operator seluler Indosat itu memiliki frekuensi atas untuk downlink itu 952,5 MHz dan frekuensi bawahnya 940 MHz. Untuk frekuensi atas untuk uplink itu 907,5 MHz dan frekuensi bawahnya 865 MHz. Untuk bandwidth downlink dan juga uplink itu didapat dari hasil pengurangan antara frekuensi atas dan juga frekuensi bawah. Didapat itu untuk downlinknya 12,5 MHz dan juga uplinknya 12,5 MHz dengan bandwidth total hasil penjumlahan antara bandwidth downlink dan juga uplink sebesar 25 MHz. Untuk operator XL itu memiliki spektrum frekuensi downlink untuk frekuensi atasnya didapat 960 MHz dan frekuensi bawahnya 952,5 MHz. Untuk frekuensi atas untuk uplink itu didapat 915 MHz dan frekuensi bawahnya 907,5 MHz. Dengan masing-masing bandwidth downlink dan uplink yang dimiliki untuk operator XL sendiri adalah 7,5 MHz. Dengan bandwidth total yang dihasilkan 15
MHz. Jadi untuk pengalokasian bandwidth dari frekuensi 900 MHz untuk bandwidth 70 MHz antara XL dan Indosat totalnya itu 25 ditambah 15, berarti ada 40 MHz seperti itu. Dilanjut oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada XL di 1800 MHz. Untuk frekuensi downlink dari operator tersebut, frekuensi atasnya yaitu 1827,5 MHz sampai dengan 1805 MHz. Lalu untuk uplinknya yaitu 1732,5 MHz sampai 1710 MHz. Nah, untuk bandwidth pada downlink yaitu sebesar 22,5 MHz dan pada uplink juga 22,5 MHz dengan total bandwidth yaitu 45 MHz. Selanjutnya operator Indosat di 1800 MHz memiliki spektrum atas pada downlink yaitu 1857,5 MHz sampai 1827,5 MHz dan uplinknya dengan frekuensi atas 1762,5 MHz sampai 1732,5 MHz dengan total dengan bandwidth downlink dan uplink yaitu 30 MHz. Lalu dengan bandwidth total yaitu 60 MHz. Selanjutnya akan dilanjutkan saya lagi. Selanjutnya untuk bandwidth Telkomsel pada frekuensi 1800 MHz yaitu untuk frekuensi downlinknya adalah 1880 MHz sampai dengan 1857,5 MHz. Selanjutnya untuk spektrum uplinknya yaitu untuk frekuensi atasnya adalah 1785 dan untuk frekuensi bawahnya adalah 1762,5 dengan bandwidth downlink yaitu 22,5 MHz dan untuk bandwidth uplinknya sama yaitu 22,5 MHz dengan total bandwidth yaitu 45 MHz. Selanjutnya untuk frekuensi 2,1 GHz atau 2100 MHz yaitu dengan total bandwidth 120 MHz. Untuk Indosat sendiri memiliki frekuensi atas yaitu 2135 MHz sampai dengan 2110 MHz untuk frekuensi downlinknya. Selanjutnya untuk frekuensi uplink yakni dari 1945 MHz sampai dengan 1920 MHz yaitu dengan jumlah bandwidth downlinknya yakni 25 MHz dan juga bandwidth uplinknya sama yaitu 25 MHz dengan total bandwidth dari operator Indosat yakni 50 MHz. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya itu untuk di band frekuensi 2,1 GHz dengan bandwidth 120 MHz. Di sini ada operator selulernya itu ada Indosat dan XL. Terus untuk yang XL ini tuh untuk spektrum frekuensi downlinknya itu di frekuensi atas yaitu 21.150 MHz dan juga di frekuensi bawahnya itu 2135. Nah, untuk spektrum frekuensi uplinknya itu di 1960 sampai frekuensi bawahnya itu 1945. Nah, untuk di sini menggunakan FDD dan juga di sini untuk bandwidth dari downlinknya itu 15. Dari mana itu 2150 dikurangi dengan 2135 dan juga untuk bandwidth dari uplinknya sendiri juga sama yaitu 15 didapat dari 1960 dikurangi dengan 1945 dengan total yaitu 30 bandwidth total. Yang selanjutnya yaitu ada Telkomsel di mana frekuensi atasnya itu 2170 sampai dengan 2150 untuk frekuensi bawahnya. Dan untuk spektrum frekuensi uplinknya yaitu 1980 sampai dengan frekuensi bawahnya yaitu 1960. Dan untuk total bandwidthnya yaitu 20. Didapat dari mana untuk yang uplinknya yaitu 1980 dikurangi dengan 1960.
untuk total keseluruhannya yaitu 20 ditambah 20 yaitu 40. Nah, 120 bandwidth di sini tuh didapat dari mana? Yaitu penjumlahan antara bandwidth total dari yang Indosat, XL juga dan juga Telkomsel, yaitu di sini didapat dari total bandwidth dari Indosat yaitu 50, total bandwidth dari XL itu 30, dan juga total bandwidth dari Telkomsel yaitu 40. Jadi total keseluruhannya itu adalah 120. Dan untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, untuk band frekuensi selanjutnya itu di 2,3 GHz, di mana pada band frekuensi ini menggunakan mode spektrumnya itu TDD atau time domain duplex ya, di mana TDD ini dibedakan berdasarkan time-nya, sedangkan untuk frekuensi atas maupun frekuensi bawahnya itu menggunakan frekuensi yang sama. Misalnya di spektrum frekuensi downlink menggunakan frekuensinya itu di 2350 MHz untuk frekuensi atas dan frekuensi bawah, sedangkan untuk frekuensi uplink itu menggunakan frekuensi atasnya itu 2300 dan frekuensi bawahnya 2300 MHz untuk operator Telkomsel, di mana dengan bandwidth totalnya itu 90 MHz untuk operator Telkomsel dan operator Smartfren. Lalu untuk operator Telkomsel, bandwidth downlink yang didapatkan itu sebesar 50 MHz, begitu juga untuk bandwidth pada uplink. Sedangkan untuk operator Smartfren itu menggunakan frekuensi downlinknya itu 2390 MHz untuk frekuensi atas maupun frekuensi bawah. Sedangkan untuk frekuensi uplink itu menggunakan frekuensi 2350 MHz untuk frekuensi atas dan frekuensi bawah. Lalu untuk bandwidth yang didapatkan untuk downlink maupun uplink itu sebesar 40 MHz, di mana didapat dari pengurangan antara frekuensi atas dikurang dengan frekuensi bawah antara di downlink maupun di uplink, dengan total bandwidth yang didapatkan pada operator smartphone itu sebesar 40 MHz. Lalu untuk pengalokasian bandwidth pada band frekuensi 2,3 GHz itu 90 MHz dengan dua operator seluler, di mana bandwidth total Telkomsel sebesar 50 MHz dan bandwidth total untuk operator Smartfren itu sebesar 40 MHz, sehingga total bandwidth untuk band frekuensi 2,3 GHz itu sebesar 90 MHz. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.